Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kembali lagi bertemu bersama Ibu Elis. Hari ini Ibu Elis akan mengajar pelajaran PPKN dari buku tematik 3B. Ibu Elis hari ini akan mengajar KD 3.1. Materinya yaitu tentang memahami arti gambar pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan lambang atau simbol dari kelima sila Pancasila? Nah, ini adalah gambar rantai emas. Rantai emas adalah lambang dari sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kali ini kita akan membahas tentang contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Sesuai dengan bunyi sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua ini ada hubungannya dengan sikap kita terhadap sesama manusia. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan? Yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan adalah mengucapkan kata maaf atau meminta maaf. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita, maka sikap kita adalah harus memaafkannya. Nah, jadi mengucapkan kata maaf atau meminta maaf ketika kita bersalah dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita itu merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya, kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain, ya. Kita sebagai manusia itu pasti bergantung kepada bantuan orang lain. Contohnya, misalnya ketika anak-anak sedang sakit. Anak-anak pasti membutuhkan dokter untuk bisa sembuh. Kemudian ketika anak-anak ingin pintar atau pergi ke sekolah, anak-anak pasti membutuhkan bantuan guru untuk mendapatkan pelajaran. Nah, seperti itu ya. Jadi manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ketika kita menerima apapun, baik itu benda seperti makanan, uang ataupun bantuan dari orang lain, maka kita juga tidak boleh lupa untuk mengucapkan terima kasih. Saat kita memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang memberikan bantuan kepada kita, maka si pemberi bantuan itu akan merasa dihargai dan dihormati oleh kita. Jadi, alasan kita kenapa sih harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita, yaitu alasannya supaya kita memberikan penghormatan ataupun penghargaan terhadap orang yang sudah membantu kita. Nah, oleh karena itu, setiap kita menerima bantuan dari orang lain, kita tidak boleh lupa untuk mengucapkan terima kasih. Karena dengan mengucapkan terima kasih berarti kita memberikan penghormatan dan penghargaan kepada orang yang sudah membantu kita. Kata maaf dan juga ucapan terima kasih itu menunjukkan sikap sopan santun. Nah, mengucapkan kata maaf, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, dan juga mengucapkan terima kasih itu merupakan contoh pengamalan Pancasila yaitu sila yang kedua. Nah, sekarang kita akan melihat contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila yaitu sila kedua adalah yang pertama di sekolah. Contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua di sekolah. Yang pertama adalah bermain dengan rukun bersama teman-teman di sekolah. Yang kedua, membantu teman yang sakit. Misalnya ada teman yang sakit, kita bawa ke ruang UKS untuk diobati. Yang ketiga, berbagi makanan bersama teman. Yang keempat, menghormati guru. Bagaimana cara kita menghormati guru?
Caranya yaitu dengan mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan atau sedang mengajar. Yang terakhir, meminta maaf bila melakukan kesalahan. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap di sekolah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang kedua. Nah, sekarang contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua di rumah. Yang pertama adalah bermain bersama adik. Yang kedua, membantu adik belajar. Yang ketiga, menyayangi orang tua, menyayangi papa, menyayangi mama, ataupun kalau di rumah ada kakek, nenek, semua anggota keluarga kita sayangi. Yang keempat adalah membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Dan yang kelima adalah menghormati orang tua. Contohnya berpamitan ketika akan pergi, mencium tangan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila yang kedua. Sekarang contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menyapa tetangga. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang sakit. Yang ketiga adalah membantu tetangga atau orang yang terkena musibah ataupun bencana alam. Yang keempat, menjenguk atau menengok tetangga yang sedang sakit. Nah, itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, berbuat baik itu dapat dilakukan kepada semua orang. Kita harus berbuat baik tanpa harus memandang agamanya apa, sukunya apa, budayanya apa, bahasanya apa, warna kulitnya apa. Kita tidak boleh memandang perbedaan untuk berbuat baik. Kita harus berbuat baik kepada siapapun. Melakukan perbuatan baik itu harus disertai dengan sikap ikhlas, tulus, tidak boleh ada paksaan. Contoh berbuat baik salah satunya adalah menolong atau membantu orang yang sedang kesulitan. Menolong itu artinya membantu teman ataupun orang yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Menolong orang lain itu harus dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Membantu tanpa pamrih itu artinya membantu tanpa mengharapkan imbalan. Jadi membantu itu harus ikhlas, tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan. Nah, kita juga harus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang mengalami kesulitan. Kita harus menolong tanpa membeda-bedakan agamanya, suku bangsanya, rasnya, maupun golongannya. Anak-anak, berbuat baik kepada orang lain itu bisa memberikan manfaat untuk kita sendiri. Nah, manfaat yang bisa kita rasakan dengan berbuat baik kepada orang lain yang pertama adalah menciptakan kenyamanan hati. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain itu ada perasaan senang, bangga, bahagia, dan juga nyaman. Kita sebagai manusia itu pasti ingin dalam hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain, walaupun hal yang kecil seperti tersenyum, memberikan jalan kepada penyeberang, memberikan sedekah. Nah, dengan berbuat baik itu membuat hati kita menjadi nyaman. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Berbuat baik kepada orang lain itu artinya kita menghargai orang tersebut dan diri kita sendiri. Nah, dengan berbuat baik kita meningkatkan rasa percaya diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan berbuat baik itu dapat mempererat hubungan baik bersama orang lain. Nah, ketika kita berbuat baik itu kita akan mempererat hubungan seperti rasa saling menghargai, memberi, dan juga membutuhkan. Yang keempat, dengan berbuat baik dapat menghindarkan kita dari stres. Orang yang terbiasa berbuat baik kepada orang lain
hidupnya itu akan selalu merasa bahagia. Berbuat baik kepada orang lain akan membuat hati kita menjadi tenang, damai, dan juga bahagia. Orang yang bahagia pasti hidupnya tidak akan stres. Yang terakhir, menularkan kebaikan. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka akan timbul perasaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tidak hanya itu, orang lain yang melihat kita berbuat baik pun juga akan tertular untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita juga bisa menularkan kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun tertarik untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, berbuat baik itu juga merupakan contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila yang kedua. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu Elis mengenai contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Semoga dengan video dari Ibu Elis ini anak-anak semakin lebih memahami materi tentang pengamalan sila kedua. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video Ibu Elis berikutnya.